Lu tahu, lu itu lagi nonton quality isekai kalau tujuan si protagonis utamanya itu 獣耳王国が俺を待っているのだ。 dan panty shot. Gue tahu, kalian yang udah nonton ini pasti lagi berpikir, S2 when gitu kan, season 2 kapan, season 2 never. Ya never sih. Jadi kenapa gue tiba-tiba bahas No Game No Life gitu? Ya alasannya jelas sih. So many JoJo references, what the fuck gitu ya. Kayak masa iya gitu kan gue gak bahas anime ini. Oh dan BTW, gue nggak baca LN ya. Jadi semua hal yang dibahas di sini cuma berdasarkan dari animenya doang dan pendapat gue. Jadi no spoilers di komen ya. No Game No Life nyeritain tentang legenda sebuah akun dengan username kosong atau dalam bahasa Jepangnya kuhaku. Yang ya gue masih nggak paham gitu kan. Mana ada lu bikin akun namanya kosong gitu, yang ada nanti muncul error gitu kan. Isi username-nya bego. Kuhaku ini adalah gamer paling jago di dunia. Bahkan orang yang nge-cheat pun kalah gitu sama dia. Tapi ya seperti biasa kita dikasih tahu gitu, kalau si gamer paling jago ini tetap aja cuma Nit yang terlalu gabut bersama Imotonya yang tentunya suka sama kakaknya. Tapi gak incest karena mereka bukan saudara kandung. Lalu mereka ditantang main catur sama dewa dari dunia lain, yang ujungnya mereka menangkan. Terus ditawarin pindah dunia ke Disboard, dunia di mana tak ada kekerasan, tak ada pembunuhan. Yang ada di dunia ini tuh cuma semua hal diatur dengan game. Makanya judulnya itu No Game No Life. Big brain stuff. Tujuan mereka di sini adalah untuk mengumpulkan ke-16 ras untuk bisa sekali lagi nantang Tuhan Ted dalam sebuah permainan. Dan dimulailah cerita ini dengan jadi kita dikenalin dengan protagonis utama kita, kakak beradik Kohaku, Sora dan Shiro, yang bukan incest karena bukan saudara kandung, yang jago main game tadi. Pertama-tama gue mau ngobrolin Sora dulu, karena emang apa ya, lebih dia gitu kayaknya ya, karakter utamanya tuh lebih banyak ngomongnya lah istilahnya. Sora ini adalah orang yang tipe-tipe pingin punya harem kayak our Lord and Savior Kajuma. Which is gak salah. Ya ini sih isekai gitu, jadi gak apa-apa lalu jujur aja lah. Lu kalau mau pingin harem-harem gitu, gak usah ada cewek malu aku malu gitu kan lah. Ya udah jelas punya harem gitu kan, di dunia lain pula. Jadi ya fine aja kali ya. Dia ini orang yang gimana ya, jago banget gitu strategi, ngegertak orang lain dengan liciknya lah. Pokoknya seru lah nonton dia tuh, gak akan ngebosenin sama sekali. Shiro, si adik yang dari awal udah diliatin pantinya gitu sama anime ini. Dia ini lebih ke tipe pemikir gitu di antara mereka berdua. Kalau Sora kebagian strategi atau negosiasi sama lawannya, Shiro ini kebagian mikir gimana cara menangin gamenya di sini. Oh iya, dan BTW dia 11 tahun, jadi jangan ya. Stephanie Dola, seorang cucu raja kerajaan Imanity yang sebenarnya plesetan dari Humanity, yang jadi orang bodohnya kali ya, orang begonya kali ya di antara karakter utama kita. Terus ada Jibril, seorang flugel yang menempati peringkat 6 ras dan dikenal sebagai pembunuh dewa di zaman sebelum kekerasan dilarang di Disboard. Dia juga melengkapi harem ini sebagai pelayan sangean setiap melihat pengetahuan baru. Oke, saatnya gue masuk ke ceritanya. Seperti yang gue bilang barusan, Sora dan Shiro itu dipindah ke dunia lain di mana semuanya diatur pakai game. Ada 16 ras di sini, mulai dari ras peringkat 1 Oldeus, yaitu Tuhan sebelum adanya Ted, sampai ke yang paling bawah yaitu Imanity. Jadi karakter utama kita ini ada di ranking paling bawah di antara semua ras yang ada. Dan ras-ras yang lain masing-masing punya kelebihan dari manusia, kayak sihir, bisa terbang, ataupun teknologi yang lebih maju.
Jadi pahlawan kita ini bener-bener gak diuntungkan di dunia ini. Bagian ini yang paling gue suka dari No Game No Life. Yes, ini itu harusnya jadi senjata terbesar isekai, yaitu dunia yang menarik gitu. Ngebuat dunia semenarik mungkin, supaya penontonnya penasaran. Kita nggak disuguhin dunia standar isekai di No Game No Life ini yang biasanya kotanya dikelilingi tembok, guild, petualangan, game RPG gitu kan. Nggak kayak gitu. Mereka ngebuat dunia baru lagi dari awal, meski ngambil elemen-elemen dari sana, tapi nggak copy paste banget gitu. Ya gue tahu emang para penulis ya mending ambil jalur aman ngikutin anime yang ngemulai tren ini. Tapi ya gue pingin juga gitu ngelihat anime yang berani bikin dunia baru gitu, nggak ngikutin game RPG lagi. Kita udah lihat suksesnya No Game No Life gitu. Harusnya adalah penulis yang pingin bikin dunia yang menarik kayak gini. Soalnya gue belum nemu gitu cerita isekai yang dunianya semenarik No Game No Life. Tapi kalau ada ya bisa saranin lah di kolom komentar. Gue bakal tertarik buat nonton atau baca. Malah anime lain yang dunianya lebih menarik dari ini tuh ya Made in Abyss gitu. Yang ia secara teknis bukan isekai, tapi dunianya menarik. Oke, balik lagi ke No Game No Life. Cara mereka ngenalin dunianya juga gak langsung brek gitu dikasih eksposisi gitu. Dunia ini adalah bla 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 gitu kan. Enggak. Kita cukup dikasih tahu 10 ikrar, 16 ras. Dan kita dikasih tahu di animenya kalau Kohaku itu gamer paling jago di dunia. Sisanya, kita tahu bareng Sora dan Shiro aja ngikutin ceritanya. Itu adalah salah satu hal yang ngebuat ya nggak ngebosenin lah anime ini buat ditonton. Dengan dunianya yang bagus itu kan, kalau kata gue itu. Makanya gue cuman pingin ngasih saran nih, cuma sekedar saran gitu. Gue cuman penonton doang, gue juga nggak bisa protes apa-apa, cuman saran, oke? Penulis cerita-cerita isekai, coba buat dunia yang menarik deh sesekali gitu. Bayangin aja kalau ada isekai, terus tiba-tiba lu masuk ke dunia Dark Souls, mati 1000 kali buat ngalahin satu bos. Udah ada deh. Tapi tetap aja gitu, No Game No Life itu masih isekai. Malah isekai banget kalau kata gue. Coba kita lihat di isekai checklist gitu ya. Coba nomor 1 deh kita cek dulu ya. Harem. Iya, ini tuh masih harem gitu. Jadi santai aja lah kalau yang mau nyari fan service di sini tuh banyak banget gitu. Kedua gitu, karakter utama Nit dan OP. Iya. Mungkin lo bakal bakal agak ini gitu. OP, kok OP gitu. Ya emang bener gitu, manusia itu ras peringkat paling bawah, paling lemah. Tapi tetap aja Sora itu OP gitu. No Game No Life itu bener-bener mindahin karakter utama kita ke dunia dimana dia bisa memutar balikan hidupnya dari yang tadinya Nit jadi orang paling jago di dunia itu. Tapi bukan dengan cara murahan yang dia tiba-tiba pindah ke dunia itu terus jadi Odeus gitu, jadi peringkat 1 gitu. Enggak. Udah dijelasin dari awal anime ini mulai kalau protagonis kita ini adalah gamer paling jago sedunia. Dan kalau mereka dipindahin ke dunia yang segalanya ditentuin dengan game, ya OP-nya jadi cuman pinternya doang gitu. Di yang lainnya dia biasa aja kayak manusia biasa. Itulah salah satu hal yang ngebuat ya anime ini seru lah ya. Yes, kita tahu dia OP. Ya, kita tahu ujungnya tuh Sora bakal menang. Tapi nonton cara dia memenangkan sebuah permainan itu yang ngebuat seru. Gak tahu ya, gue ngerasa dia ini terinspirasi dari Joseph. Yang emang menangnya dia tuh ya patut dipertanyakan gitu ya. Tapi ya justru itu maksud utamanya. Kita dikasih tahu dari awal, Kohaku kalau mau main itu harus pastiin bakal menang bahkan sebelum permainan dimulai. Yes, gak ada yang instan, gak bisa auto win. Itu tuh ditekenin banget sama anime ini. Sebelum permainan dimulai, kita lihat mereka siap-siapnya gimana, strategi buat ngalahin lawannya, mengenali lawannya itu siapa. Jadi gak langsung datang instan ngalahin musuhnya gitu. Gak kayak gitu. Cuman nyebelinnya anime ini, gue sering banget dibuat ngerasa gitu ya kayak orang bego gitu. Karena tiap misalnya Sora main terus Steph nanya, itu gimana cara menangnya? Lu gini aja gak ngerti, bego. Nah ya maaf gitu, ya gue juga gak ngerti. Gue penonton ya, gue ngerti apa? Coba lu lagi main 5D chess terus gue nonton dan gue gak ngerti. Apa gue harus ngerti setiap cara menangnya Kohaku sebelum lu jelasin, ha?
Sorry, maaf. Balik lagi. Yes, ini bukan anime terbaik. Gue tahu ini cuma isekai, penuh dengan fanservice dan ketrashiannya. Tapi tetap aja gitu, menurut gue sendiri pesan yang dikasih ke penontonnya itu bagus. Furry Kingdom be mine. Nggak, bukan itu. Meski mereka itu paling lemah dan gak diuntungkan, bukan berarti juga langsung nyerah gitu, tanpa harapan, enggak. Tapi bukan berarti langsung nyerang juga kayak orang bego gitu. Semuanya itu butuh perencanaan kalau mau ngelakuin sesuatu. Di kasus anime ini, perencanaan yang mereka buat itu adalah untuk main game. Strategi dan persiapan adalah hal yang paling penting gitu. Karena emang bener gitu, main game yang enjoy itu kalau pertarungannya sengit dan lu udah nyiapin strategi untuk mencapai kemenangan, itu tuh bakal seru. Jadi gak akan kayak gini kan ujungnya. Sekian dari gue. Like video ini kalau kalian mau pindah ke isekai, dan subscribe supaya main gamenya jadi jago terus kayak Kuhaku.